Saya terima kasih. Saya ikut bangga datang ke tempat Rocky Gerung di Sentul. Di sini saya lihat menerima masyarakat yang juga mulai nggak nyenyak tidurnya karena dibayang-bayangi akan digusur. Tadi saya melihat wawancaranya luar biasa. Saya kira ini perlu menjadi contoh. Wakil rakyat itu tanpa diminta itu harusnya terjun di mana dia dengar ada masalah, terjun. Jadi jangan salahin. Kok kita minta presiden turun tangan, orang ribut. Presiden kan dapat amanah dari rakyat untuk melindungi segenap tumpah darah. Ini kalau dengar dari masyarakat di sini kan ngeri itu. Iya. Nah, saya terima kasih banget ini Bung Fadlizon, anggota DPR yang sangat peduli dan merasakan penderitaan masyarakat yang diintimidasi. Saya bilang diintimidasi ya bagaimana? Suara bulldozer gerak-gerok. Pemerintah harus turun tangan. Dozer, lu stop dulu. Itu yang saya rindukan itu ya. Ada keberpihakan negara, bukan untuk langsung menangin si Sentul atau menangin Rocky Gerung. Diperiksa dulu, diteliti, punya sertifikat bukan berarti jaminan itu dia yang punya. Kita lihat tadi dengar cerita itu kan masyarakat ini tinggal di sini udah dari tahun berapa? Tahun 30-an. Nah, sebelum Indonesia merdeka itu udah pada tinggal di sini. Kakek-kakeknya juga dikubur di sini. Betul. Masa bisa ada perusahaan klaimnya itu 1000 hektar. 1000 hektar tuh gede banget. Ya. XPTP. HGU XPTP. Kok bisa gitu? Dikasih satu PT. Ini nggak boleh, jangan terulang. Saya senang juga masyarakat akan mengadu, bikin surat kepada Bung Fadlizon selaku anggota Dewan. Nah, nanti mungkin Bung Fadlizon akan meneruskan. Terima kasih nih Bung Lius. Saya juga senang sekali karena Bung Lius ini warga negara yang bertanggung jawab dan berpihak kepada rakyat. Itu yang paling penting. Terima kasih. Dan sama-sama kita dengar tadi kan, ini bukan hanya persoalan Rocky Gerung. Ternyata banyak sekali ratusan kepala keluarga, ya kita nggak tahu jumlah orangnya bisa ribuan ya. Yang tadi baru perwakilan RT, RW dan tokoh-tokoh masyarakat di sini menyampaikan. Mungkin kalau kita nggak ngobrol dengan mereka, kita nggak tahu juga. Betul. Gitu betul. Ya. Yang tadi Pak Ao Derajat misalnya. Kakeknya udah di sini dari tahun 35. Dari tahun 35 kan berarti masih pemerintahan Hindia Belanda. Republik Indonesia aja belum ada. 10 tahun kemudian baru ada proklamasi Republik Indonesia. Betul. Dan menurut saya ini kasus gunung es gitu ya. Di mana-mana banyak masalah tanah. Saya juga terima banyak pengaduan dari sejak 2014 dulu sampai sekarang banyak pengaduan. Termasuk sebenarnya pengaduan tanah soal tanah yang diklaim oleh PT Sentul City ini. Karena diduga ya prosedurnya itu nggak tepat. Sementara warga tidak pernah diajak konsultasi, komunikasi, dan juga izin. Dan mereka ini sudah menguasai secara fisik. Dari tahun 35 itu yang paling tua yang kita tahu. Saya pikir tadinya di tahun 60-an, ternyata 60-an banyak. Di tahun 70-an banyak gitu ya. Jauh sebelum ada mungkin berdiri PT Sentul City sendiri. Betul, gitu. betul. Jadi kita berharap sebenarnya ada keberpihakan dari negara gitu kepada rakyatnya. Betul. Apalagi didengung-dengungkan kemarin, bahkan dilaksanakan oleh pemerintah Pak Jokowi sendiri, pembagian sertifikat gratis
ya kan? Betul. Ya sebelumnya juga sudah ada, bahkan di zaman Orde Baru juga sudah ada yang namanya Prona. Nah, ini semacam Prona yang baru, tapi warga tadi sudah berkali-kali mereka berusaha meminta sertifikat kepemilikan tanah, tapi selalu mental. Nah, ini menurut saya juga Menteri BPN mungkin perlu segera intervensi. Ya, kalau memang kita berpihak kepada rakyat, janganlah rakyat dikorbankan untuk kepentingan korporasi. Betul. Pasti ada jalan keluar dan ya prosedurnya memang demikian, harus ada pembebasan. Nah, kalau misalnya ngotot-ngototan, saya kira ini akan menimbulkan kegaduhan dan mungkin bisa terjadi bentrokan. Ini Betul. sangat berbahaya gitu. Bentrokan dengan rakyat di daerah ini kan daerah yang dekat dengan Jakarta, Kabupaten Betul. Bogor. Betul. Dan belum lagi daerah-daerah lain kita banyak lah. Kasus tanah itu biasanya ini menimbulkan satu bahkan korban gitu ya di masyarakat. Nah, mudah-mudahan hikmahnya dari kasus Rocky Gerung ini, masyarakat yang ada di desa Bojongkoneng, Cijayanti, yang juga merasa sudah melakukan pembayaran PBB, Iya. listrik, bahkan Iya. terkena juga program pemerintah yang namanya Rutilahu, Betul. rumah tidak layak huni, dibantu pakai dana APBN itu. Luar biasa. Kan artinya sudah ada pengakuan dari negara. Hmm. Ya, kalau negara sudah memberikan anggaran dan juga pelaksanaan Rutilahu, kan berarti memang di situ rumahnya diperbaiki, bukan mau digusur dong. Nah, kita dengar juga mereka tadi merasa tidurnya kurang nyenyak karena sewaktu-waktu ada gangguan, ada orang lah yang dikirim, mungkin preman, mungkin dari pihak-pihak tertentu tiba-tiba mengirimkan somasi tapi nggak jelas. Betul. Gitu. Jadi saya kira ini, Bung Lius, kita sebagai warga negara yang berakal sehat gitu harus ikut membantu masyarakat, ya tidak hanya di Bojongkoneng tapi juga di daerah-daerah lain, ya untuk memperjuangkan hak mereka gitu. Memang ya aneh sih perusahaan bisa dapat SK 1000 hektar di mana warga di sini ini menempati sejak tahun 35 sebelum Indonesia merdeka. Kemudian enak aja tadi saya dengar udah mau dipasangin plang milik Sentul City. Janganlah, Iya. ini meresahkan dan pemerintah ini harus ambil action. Jangan biarkan itu doser bunyi. Jangan biarkan plang itu demonstratif dipasang di mana-mana. Itu bikin, lagi ini lagi COVID kan, imun mesti naik. Jangan dibikin orang jadi down. Pemerintah turun tangan bantuin. Nah, khusus kepada Pak Sofyan Djalil. Bapak mungkin masih ingat saya, Pak. Saya pernah ngadep ke Bapak. Yaitu tentang pelepasan tanah hak guna usaha 320 hektar. Dibikinin sertifikat hak milik. Di mana? Di Sukabumi. Sukabumi. Ya? Oh. Warung Kiara, Desa Warung Kiara. Ya kalau Bapak berkenan saya akan datang, saya juga mau minta Pak. Dari 720, 320 kita berikan dengan pesan. Yang dapat itu memang betul-betul yang menggarap tanah di situ. Betul. Nah saya masih belum tahu tuh yang Bapak kasih 320 hektar itu semua rakyat yang benar-benar di situ. Kalau dengarnya sih kurang enak. Diambil juga sama berapa oknum-oknum. Iya. Ini nggak boleh. Nah kembali ke sini. Iya. 1000 hektar ini diklaim punyanya Sentul City. Bapak turun tangan Pak. Lakukan, memberikan hak kepada rakyat. Tanah untuk rakyat ini jadi penting. Pak Jokowi presiden tinggal 3 tahun. Cukup 3 tahun. Lawan COVID, berantas korupsi, hak tanah untuk rakyat. Ini diperjuangkan. Iya. Kalau 3 ini beres, maka Pak Jokowi akan tercatat presiden yang peduli kepada rakyat. Yang kurus kering karena mikirin rakyat.
kurus loh beliau. Walaupun saya sih lihat kurus itu bukan Kan dari dulu kurusnya. kurusnya dari dulu, tapi kan Ibu Mega kan bilang beliau Iya, kurus mikirin rakyat. Ini Pak, Bapak sekarang dapat tugas menjadi Menteri Badan Pertanahan. Iya. Beresin ini Pak. Jangan tunggu ribut dulu, berantem, ada korban, baru pada turun. Jangan. Ini saya apresiasi. Bung Fadlizon kemarin ada DPD juga, anggota DPD. Oh iya, iya. Nah, itu mau datang juga saya juga. Betul. Nah, maksud saya kepedulian pejabat-pejabat negara ini terhadap kasus ini. Bukan buat Rocky Gerung. Rocky Gerung mah nggak ada tanah begini nggak masalah, dia nggak terikat lagi. Dia udah kayak orang petapa itu. Bukan terikat sama rumah yang cuma 800 meter. Tapi ini contoh kasus Iya. agraria di seluruh Indonesia itu rata-rata yang punya uang, yang dekat sama pejabat, itu yang biasanya bertindak merugikan rakyat. Dan ini kita harus bersihkan semua. Iya. 76 tahun Indonesia merdeka. Kalau wakil rakyatnya peduli, pemerintahnya peduli, mau mendengar suara rakyat, happy nih, enak. Iya, iya. Ya mudah-mudahan sebenarnya PT Sentul City juga sebagai korporasi, kita kan bukan anti investasi. Betul. Tetapi bagaimana investasi itu juga, apalagi di sektor ini ya, mungkin properti atau yang lain-lain, harus humanis, harus menyelesaikan persoalan-persoalan sosial. Dan kalau ada warga yang di situ yang memang sudah lama, ya harusnya itu dilepaskan haknya, diberikan kepada masyarakat setempat, ya. Jangan disandra, ya. Jangan disandra karena kepemilikan itu. Karena orang bisa kemudian menggugat, betulkah prosedur yang dilakukan sehingga mendapatkan hak guna bangunan tersebut gitu ya, atau SK tersebut. Karena kalau tidak benar, itu kan bisa menjadi masalah baru yang merugikan PT Sentul City sendiri. Betul. Gitu. Kita nggak berharap lah Sentul City juga rugi. Tapi ya lebih manusiawi lah. Jangan main teror-teror gitu. Semua dimusyawarahkan. Iya, betul. Rakyat ini paling gampang. Diajak kongko. Oke. Nah, cuma lahan-lahan hijau ini jangan ditebang-tebangin lah. Iya, ini kita kan ngeri nih. Kalau saya lihat di sini, Bung Rocky Gerung sudah menanam dari cemara 20 cm sekarang bisa 20 meter, menciptakan satu habitat dan ekosistem baru. Betul. Kita lihat di sini sangat asri, malah jadi kayak seperti hutan kecil. Betul. Ini kan sebenarnya secara lingkungan hidup yang dilakukan oleh Bung Rocky Gerung ini bagian dari upaya untuk melestarikan alam dan juga mencegah banjir di Jakarta. Betul, Gitu. betul. Jadi kalau kita lihat tuh ada tanah merah di situ, pohon-pohon juga mungkin banyak yang sudah diratakan. Nih. Tadi dengar kan dari penduduk? Iya, tadi siang tuh sepanjang siang kita lihat bulldozer itu meraung-raung nggak berhenti gitu. Bukan, akibat dipotong ini sungai-sungai air udah mulai butek. Tadi ada airnya itu sampai keruh gitu. Keruh. Jadi ini merupakan satu peringatan juga lah sebenarnya, jangan sampai berhadapan dengan rakyat gitu. Karena pasti itu nggak akan berkah juga bisnisnya. Betul, Kalau betul. kalau kemudian rakyat itu digusur, kalau rakyat itu kemudian dizolimi. Betul, betul, betul. Ya, dan bukan hanya itu pasti akan merugikan korporasi. Korporasi itu akan dinilai yang tidak bersahabat dengan rakyat. Ya. Itu. Sahamnya bisa nyublak gitu. Bisa kalau saja. ribut terus. Bisa saja. Jangan sampai begitulah. Ya. Damai. Dialog. Ya, dan berikan hak-hak rakyat itu kembali. Dan tanah yang sudah digarap puluhan tahun bahkan sebelum Indonesia merdeka, biarlah masyarakat. Ya, kita lihat tanah yang dimiliki oleh petani sekarang ini kurang dari 0,2 hektar. Bagaimana petani mau maju? Iya. Mereka kan di sini nanemin singkong, nanemin pohon-pohon, ada sayur mayur, yang untuk kehidupan mereka sehari-hari gitu ya. Jangan sampai untuk hidup aja susah gitu. Dan ini menurut saya
yang sebenarnya juga kan diinginkan janji dari pemerintah untuk memberikan sertifikasi Betul. tanah kepada masyarakat, kepada rakyat. Jangan sampai bertentangan gitu. Betul. Apa yang diucapkan tidak sesuai dengan kenyataannya. Betul. Gitu. Betul. Gitu. Baik, terima kasih. Terima kasih Bung Lius. Berjuang terus. Selalu bersemangat. Kalau gemuk bukan berarti tidak memikirkan rakyat ya. Nah, itu penting. Itu penting. Itu kebanyakan makan nasi. Oh iya, katanya suruh